Wah, kabar panas dari dunia pertahanan Indonesia nih. Indonesia dikabarkan siap menambah 12 unit jet tempur dalam waktu dekat. Iya, beneran, 12 unit tambahan. Kalau yang belum tahu, Rafale ini adalah jet tempur multi-role buatan Dassault Aviation dari Prancis. Jet ini sudah terkenal di kalangan militer karena bisa dipakai di berbagai misi, mulai dari superioritas udara, serangan darat, sampai misi pengintaian. Pokoknya kalau bicara soal Rafale, bayangin aja seperti pemain bola bintang yang bisa main di semua posisi, dari striker sampai keeper, tapi di dunia pesawat tempur. Dassault Aviation sendiri katanya siap meningkatkan intensitas produksinya demi memenuhi pesanan Indonesia. Bayangkan pabrik mereka di Prancis sekarang lagi putar otak biar bisa ngejar target. Karena pesanan Rafale bukan cuma datang dari Indonesia aja, tapi juga dari negara-negara lain yang lagi sibuk memperkuat armadanya. Ini kayak restoran yang lagi rame-ramenya, orderan masuk dari mana-mana, kokinya jungkir balik biar semua pelanggan puas. Indonesia sendiri sebelumnya sudah memesan 42 unit Rafale. Jadi dengan tambahan 12 ini, wah stok jet tempur kita makin menggila. Udah kayak toko mainan yang tiba-tiba diskon besar-besaran. Tapi bedanya ini bukan mainan, ini mesin perang beneran yang tiap unitnya bisa bikin lawan mikir 2 kali kalau mau coba-coba. Kalau ngomongin soal spesifikasi, Rafale ini bukan kaleng-kaleng. Jet ini punya kemampuan untuk membawa rudal Meteor Hia, rudal jarak jauh yang bikin pesawat lawan gak bakal tenang di udara. Rudal ini udah terkenal di kalangan pilot-pilot Amerika Serikat, Prancis, sampai Inggris sebagai salah satu yang paling mematikan. Terus, Rafale juga bisa bawa rudal Exocet buat menyerang kapal, plus bom-bom pintar kayak ASM Hammer yang bisa menyerang target darat dengan presisi tinggi. Buat yang penasaran, versi yang dibeli Indonesia ini adalah Rafale F3, alias F3, karena angka aku ubah jadi huruf sesuai permintaanmu. Versi ini adalah salah satu varian paling canggih, dilengkapi radar ESA, Active Electronically Scanned Array, yang bisa deteksi target dalam jarak ratusan kilometer, plus sistem peperangan elektronik Spectra yang bikin Rafale susah banget dideteksi radar lawan. Bahasa gampangnya, Rafale ini kayak ninja di udara, cepat, mematikan, tapi susah banget dilihat. Tentu saja, pembelian ini bikin para tetangga di kawasan Asia Tenggara makin waspada. Bayangin aja begitu Rafale baru ini berdatangan ke hanggar TNI AU, langsung muncul reaksi. Malaysia garuk-garuk kepala, Singapura geleng-geleng, Vietnam melirik curiga, dan Australia, ya Australia mungkin langsung nanya ke Amerika Serikat, kita perlu upgrade gak nih? Lucunya, kalau lihat netizen Indonesia, reaksinya malah campur aduk. Ada yang bilang, mantap TNI AU makin keren. Ada juga yang nyeletuk, wah kapan nih kita bikin serial animasi Rafale kayak di Jepang? Dan tentu saja ada yang tiba-tiba sok serius ngomongin anggaran pertahanan sambil posting meme. Dari sisi Dassault Aviation, mereka jelas seneng banget dapat order tambahan ini. Buat mereka, Indonesia sekarang jadi salah satu pelanggan prioritas. Gak heran kalau bos-bos Dassault lagi senyum-senyum sendiri sambil ngecek grafik penjualan. Mereka pasti mikir, mantap, Indonesia datang lagi belanja Rafale, kapan-kapan ngopi bareng Presiden TNI AU. Kalau kita lihat dari sisi geopolitik, langkah Indonesia membeli 12 unit Rafale tambahan ini jelas bukan sekadar belanja senjata asal-asalan. Ini sinyal serius ke kawasan Asia Pasifik. Soalnya, kawasan ini sekarang makin panas, terutama karena ketegangan di Laut Cina Selatan, plus makin agresifnya manuver Tiongkok. Dengan hadirnya Rafale baru, Indonesia mau menunjukkan bahwa kita bukan cuma penonton di tengah rivalitas besar Amerika Serikat versus Tiongkok, tapi pemain penting yang harus diperhitungkan. Amerika Serikat sendiri jelas nggak tinggal diam. Mereka pasti mantau terus, karena Indonesia selama ini dikenal pintar bermain di antara kekuatan besar. Kita belanja pesawat tempur dari Prancis, beli kapal selam dari Korea Selatan, senjata darat dari Jerman, plus drone canggih, Bayraktar TB3 dan Anci dari Turki. Wah, kalau dilihat dari koleksi senjata kita, udah kayak koleksi skin di game Call of Duty, semua ada, semua keren, tinggal pilih mau dipakai di misi apa. Amerika Serikat mungkin bakal datang lagi menawarkan F-35 atau kerjasama latihan militer biar hubungan tetap hangat. Nah, kalau bicara soal latihan militer, tambahan Rafale ini juga bakal bikin latihan gabungan TNI AU makin gahar. Bayangin pas ada latihan tempur bareng Amerika Serikat, Australia, atau Jepang, pilot kita nggak perlu minder bawa jet-jet lama kayak F-5 Tiger yang udah uzur. Sekarang bisa langsung pamer Rafale
jet yang teknologinya sejajar dengan F-35 dan Eurofighter Typhoon. Mungkin pilot Amerika Serikat bakal bilang, "Wow, you guys got Rafales? Not bad," sambil kasih jempol. Sedangkan pilot kita cuma nyengir sambil bilang, "Iya dong, bos." Tentu saja, pembelian besar ini juga membawa tantangan. Rafale bukan pesawat sembarangan, dia butuh pemeliharaan yang teliti, suku cadang yang mahal, plus pilot yang benar-benar terlatih. Jangan sampai sudah beli mahal-mahal, tapi pesawatnya malah nganggur di hanggar. Makanya, TNI AU sekarang sibuk meningkatkan kualitas pelatihan, bukan cuma buat pilot, tapi juga buat teknisi dan kru darat. Mereka semua harus siap mengoperasikan jet canggih ini dengan maksimal. Ada juga yang nyinyir soal anggaran. Mereka bilang, "Lah, kita kan masih banyak masalah di dalam negeri, ngapain belanja pesawat tempur mahal?" Tapi kalau mau bicara serius, pertahanan itu investasi jangka panjang. Kita negara kepulauan, punya garis pantai ribuan kilometer, plus laut yang kaya sumber daya. Kalau nggak punya kekuatan militer yang memadai, gimana mau jaga kedaulatan? Kita nggak mau dong, pas ada kapal asing masuk wilayah kita, kita cuma bisa kirim perahu karet. Enggak, kita perlu armada udara yang bisa terbang cepat, patroli jauh, dan kalau perlu, menunjukkan taring. Dari sisi Dassault Aviation, kontrak dengan Indonesia ini bukan cuma soal bisnis, tapi juga soal pengaruh. Prancis sekarang makin gencar masuk pasar Asia, karena mereka tahu kawasan ini bakal jadi medan persaingan besar di masa depan. Jadi setiap kali ada berita Dassault siap meningkatkan produksi buat Indonesia, itu bukan cuma soal jualan pesawat, itu soal masuknya Prancis ke permainan geopolitik Asia Pasifik. Amerika Serikat tentu melihat ini sebagai gerakan menarik, karena mereka juga pengen sekutu-sekutunya di kawasan tetap loyal beli alutsista dari mereka. Sementara itu, Rusia mungkin cuma melirik dari jauh sambil bilang, dulu kan kalian sempat beli Sukhoi Su-30 dari kami. Ya, betul. Iya, betul. Indonesia memang pernah jadi pembeli setia Rusia, tapi sekarang kita main aman. Belanja ke banyak negara, biar nggak terlalu tergantung ke satu pihak. Strategi ini sebenarnya cerdas, karena bikin kita punya posisi tawar lebih kuat. Mau Amerika Serikat, mau Tiongkok, mau Rusia, semua bakal mikir 2 kali sebelum menekan Indonesia, karena kita nggak berpihak sepenuhnya ke siapa-siapa. Di dalam negeri, tambahan armada Rafale ini juga memunculkan optimisme. Banyak analis militer yang bilang akhirnya TNI AU mulai masuk ke generasi pesawat tempur modern. Dulu, kita sering dianggap sebagai kekuatan udara yang ketinggalan kereta karena masih pakai pesawat tua yang suku cadangnya susah dicari. Sekarang, kita bakal punya skuadron Rafale yang bisa bikin negara lain kagum plus pesawat tempur-tempur generasi 4,5 yang siap berjibaku di langit Asia. Oh, dan jangan lupakan efek moral. Pilot-pilot muda di TNI AU pasti semangat banget begitu dengar mereka bakal berkesempatan menerbangkan Rafale. Bayangin aja, dulu mereka cuma bisa lihat pesawat ini di majalah atau YouTube. Sekarang mereka bisa masuk kokpitnya beneran. Siapa yang nggak semangat? Mungkin bakal ada yang update status di medsos. Mimpi jadi nyata. Rafale, I'm coming for you. Tentu saja update ini bakal disensor bagian rahasianya sama atasan mereka, biar nggak bocor informasi sensitif.